Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kiat-kiat khusyuk dalam salat. Hampir semua kaum muslimin muslimat di negeri ini melakukan atau menegakkan salat. Tetapi sedikit saja dari kaum muslimin muslimat di negeri ini yang merasakan nikmatnya salat. Semestinya salat itu membawa perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Dari diri, keluarga, hatta negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam yang insya Allah sebagian besar salat. Membawa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di negeri ini banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang muslim, padahal mereka salat. Korupsinya, penipuannya, maksiatnya, sogok menyogoknya, padahal mereka salat. Bukan karena salatnya yang salah, tapi karena mereka yang belum khusyuk dalam salatnya. Nah, betapa pentingnya kehusyukan salat merubah seseorang. Inilah yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Bahkan kehusyukan salat menjadi kebutuhan setiap kita. Dan ini yang terus menjadi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana supaya khusyuk? Ikhwatillah rahimakumullah. Bahasan ini juga tidak sepenuhnya menjamin bahwa dengan mendengar tausiah ini pasti salat kita akan khusyuk. Minimal kita mengetahui kelemahan-kelemahan ketidakhusyukan salat kita selama ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui kelemahan kita segera memperbaikinya. Perlahan insya Allah kita akan menikmati salat. Lalu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Sebelumnya kita harus tahu mengapa kita sulit sekali khusyuk dalam salat selama ini. Pertama, karena kita sangat mencintai dunia. Sehingga perasaan, pikiran kita dikuasai oleh dunia. Bahkan itu menjadi wirid kita. Walaupun di mulut ini membaca bacaan salat, tubuh ini bergerak dari takbir, ruku, sujud, salam, tapi hati, pikiran, perasaan kita selalu ke dunia. Sampai-sampai kata Nabi, yansakam raka'atalak, dia lupa berapa rakaat ia salat. Begitu kuatnya pengaruh dunia pada dirinya. Orang yang sangat mencintai dunia, dia akan sulit sekali khusyuk dalam salat. Sehingga masalah-masalah dunia pun menjadi pikiran dalam salatnya. Atau boleh jadi kalaupun dia salat hanya untuk kepentingan dunia. Kemudian yang kedua, niat yang tidak sungguh-sungguh, niat yang tidak ikhlas. Sekedarnya saja untuk menggugurkan kewajiban. Qamu kusala, menegakkan salat dengan perasaan malas. Kebiasaan mengulur-ulur waktu salat. Kalaupun salat cepat, buru-buru meninggalkannya, tidak betah di rumah ibadah, di masjid, musalla, cuek dengan panggilan Allah. Ini menunjukkan niat yang tidak tulus. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar salat, maka dampaknya pun sekedar tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian yang ketiga, dosa vertikalistik, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terus melakukan berbuat dosa kepadanya. Tidak amanah, kurang syukur,
maksiat, kezaliman, berkeluh kesah terus atas segala takdirnya, padahal semua takdirnya terbaik. Apalagi sampai melakukan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Dosa-dosa besar ini kepadanya, dan itu membuat kita tidak khusyuk karena menjadi hijab, menghalang hubungan kita dengannya. Kemudian yang keempat, dosa horizontalistik, dosa antar kita, menyakiti keluarga, kawan, tetangga, hasud, fitnah, ghibah, mencuri, menipu, ingkar janji, memutuskan tali silaturahim. Dosa-dosa antar kita ini mempengaruhi kekhusyuan kita dalam salat. Itu pun kan menjadi hijab hubungan kita kepadanya. Yang kelima, masih melakukan perbuatan maksiat, ngotot dengan maksiat, salat rajin tapi maksiat juga tekun. Di atas hamparan sejadah Allahu Akbar, di musala Allahu Akbar, di masjid Allahu Akbar, tapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu akbar. Di mulut bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, yasinan bahkan, tapi di mulut juga menyakiti saudaranya, memfitnah, menggibah, gosip. Dan itu dilakukan terus menerus. Bagaimana mungkin bisa khusyuk salat itu? Tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian yang keenam, mengapa sulit sekali khusyuk dalam salat? Karena najis. Baik najis zatnya atau najis cara mencarinya yang dikenal dengan sebutan rijisun. Najis badan, najis pakaian, najis tempat, badan kotor, apalagi bernajis, atau pakaian kotor, atau tempat, tidak akan khusyuk salat. Baik badan bersih, pakaian bersih, kalau tempat kotor, bau, jorok, sulit untuk khusyuk. Tempat bersih, pakaian bersih, badan kotor, atau badan bersih, tempat bersih, pakaian kotor, sulit sekali untuk khusyuk. Atau rijisun, ada najis zatnya seperti anjing, babi, alkohol, jelas haram. Nah sekarang rijisun, cara mencarinya berdusta, menipu, sogokan, korupsi. Mungkin yang dimakan zatnya halal, tahu, tempe, ayam, tapi karena cara mencarinya dengan berdusta, menipu, korupsi, maka taubahnya seperti anjing dan babi, dimakan, maka dia akan menjadi najis rohani, air rijisun, dan itu mengundang kekuatan syaitan masuk pada dirinya. Dia membangun gang-gang syaitan pada tubuhnya. Ini pun tidak akan bisa khusyuk karena kita mendekati Maha Suci sementara kita kotor. Atau hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan dengan zakat, dengan kewajiban-kewajiban nazar kita, atau hak-hak fakir miskin, yatim piatu yang kita abaikan. Kita belikan makanan, kita makan jadi darah, jadi daging, jadi mata, jadi telinga, jadi kaki, jadi tangan, jadi semua gerak tubuh kita. Sesuatu yang tidak halal tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Maha Halal, Maha Bersih, Maha Suci. Kemudian, mengapa sulit sekali khusyuk dalam salat? Karena kita tidak memahami bacaan, makna, hakikat salat yang kita lakoni selama ini. Padahal salat itu dialogis antara makhluk dengan Khalik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berdialog dengan nyaman, dengan baik, kalau kita tidak memahami bahasa dialog? Tidak bisa tidak, harus paham minimal bacaan salat. Kemudian
banyak hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia yang kita lakukan. Bahkan kita melakukannya saat-saat menjelang sholat. Orang yang berlama-lama nongkrong depan televisi, sulit sekali khusyuk dalam sholatnya. Coba sore-sore nonton telenovela menjelang maghrib, begitu maghrib sholat nggak akan khusyuk itu. Karena kita sudah nongkrong 1 jam, setengah jam, itu sudah masuk ke dalam pikiran, perasaan kita. Lalu kita sholat, terbawa pikiran perasaan kita. Atau saat-saat kita mau buang hajat misalnya, kita paksakan untuk sholat dulu. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk sholat? Sementara ada hajat yang lebih utama saat itu. Hajat jasmani kita yang harus kita tunaikan. Kemudian, mengapa sulit sekali kita khusyuk? Karena syaitan terus menggoda kita. Dan tidak pernah syaitan berhenti menggoda kita. Dari ketika mendengar azan, kita sholat, terus digoda saat sholat pun dikacaukan pikiran kita, selesai sholat pun dibuatnya kita buru-buru, baru digoda lagi, selesai sholat itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman, terus menerus ia menggoda kita, tidak pernah berhenti menggoda kita, sampai kita kacau dalam sholat, atau bahkan sampai kita meninggalkan sholat. Ikhwafillah rahimahumullah. Ini diantara penyebab ketidakkhusyuan salat kita selama ini. Kita akan bahas kiat-kiat khusyuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kiat-kiat khusyuk dalam salat. Yang pertama, cintailah Allah dengan sepenuh hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, tak kala disebut namanya, bergetarlah hati kekasihnya, bergetarlah hati kita. Jangankan sholat, sebelum sholat pun kita sudah bahagia, karena kita akan menghadap kekasih kita. Subhanallah. Ada pengkondisian batin sebelum sholat. Karena apa? Menghadap kekasih. Gimana sih kalau kita menghadap kekasih? Kita siapkan lahir batin kita dengan kebersihan, dengan keindahan, kerapian, wangi. Subhanallah. Dan kita pun menikmati setiap bacaan, setiap gerak. Bahkan ingin berlama-lama. Tidak mau buru-buru. Tidak mau cepat-cepat berpisah. Karena itu azan bagi orang yang sangat mencintai Allah, the nice song, nada musikal batin yang terindah. Subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini hamba-Mu datang bermuajahah kepadamu ya Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Hanif muslim, tunduk patuh padamu, hai Allah. Dan aku tidak sekali-kali berbuat syirik kepadamu. Tidak akan mensyirikatkanmu dengan apa dan siapapun, kecuali hanya Engkau ilah Rabb Malik Khalik alam ini. Engkau kekasihku. Subhanallah.
Yang kedua, dampak dari kita cinta kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas. Pamrih, tapi hanya kepada keridhaannya. Tidak untuk siapa dan apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Subhanallah. Yang kita lakukan benar-benar karenanya, karena nikmat-nikmatnya yang subhanallah Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan kesempatan menghadap padanya. Karena itulah kita pun menegakkan bukan hanya yang wajib-wajib, hatta yang sunnah, bukti keikhlasan kita, bal nawafil kita tegakkan. Karena kita sangat mencintainya, sangat membutuhkan keridhaannya. Kekasih itu kan ingin selalu mencari perhatian kekasihnya. Begitulah orang-orang beriman yang mencari keridhaan Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, tak kala aku memperhatikan hambaku bin nawafil, ia berusaha mencuri hatiku dengan salat sunnah, tahajud, sehingga matanya mataku, telinganya telingaku, pendengarannya pendengaranku. Aku mencintainya. Karena apa? Semua digerakkan anatomi tubuhnya bergerak untuk mencari keridhaan Allah. Ikhlas. Tidak dibuat-buat, tidak ada intrik-intrik, tidak retorika, tidak sekedar bacaan, tidak sekedar gerak, tapi gerak yang bernyawa, ucapan yang berisi. Ikhlas. Nikmat sekali sesuatu dilakukan dengan ikhlas. Lagi asik kita dengan dunia, tiba-tiba azan Allahu Akbar karena ikhlas, serta merta kita tinggalkan dengan senang hati. Lainkan yang dengan tidak ikhlas mungkin kecewa dengar azan. Ya azan, ini malah menanti-nantikan azan. Pribadi ikhlas, pribadi yang menyenangkan, senang dengan panggilan Allah, tidak ada beban, tidak berkeluh kesah. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah tidak mungkin. Instrumen mata ini terbatas, hasil jangkauan mata juga terbatas. Bagaimana mungkin mata melihat sesuatu yang mutlak? Mata melihat mata sendiri tidak pernah sanggup. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah dengan mata kepalamu, maka gunakan mata hatimu, keyakinanmu bahwa Allah melihatmu, Allah menatapmu, Allah memperhatikanmu. Asy-Syu'ara 218-219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin. Allah memperhatikanmu, menatapmu, mendengarmu tatkala kau berdiri, ruku, bolak-balik dari ruku, i'tidal, sujud, berdiri, duduk sampai salam. Kau senantiasa dalam perhatian, pendengaran, tatapan ilahi. Subhanallah. GR-nya kita hanya untuk Allah. Gimana gak GR orang ditatap, ditonton. Indah. Apalagi kalau kita menegakkannya di tengah-tengah malam, yang orang lain lelap dalam peraduan tidur. Itulah bukti kecintaan kepada Allah, keikhlasan kita mencari keridhaannya, dan itu buah dari ihsan. Orang yang beriman kepada yang gaib banyak melakukan amalan yang gaib. Di antara amalan gaib, amalan ihsan, qiyamul lail, alimul ghaibi wasyahadah. Sehingga geraknya sangat rapi, dari takbir, ruku, sujud sampai salam. Dia hayati, dia rasakan keindahan setiap gerak, setiap bacaan, karena diperhatikan, karena didengar. Subhanallah. Ini yang disebut dengan hati yang hadir. Indah, tertata rapi,
mengerti gerak bacaan dalam salat kita. Bukan diintip, tapi ditonton. Kalau diintip kita nggak sadar ada yang melihat kita. Tapi kalau ditonton kan benar-benar diperhatikan. Nah, perasaan kita ditonton, keyakinan kita dilihat olehnya, itu yang membuat gerak-gerik dalam salat kita tertata dengan rapi dan indah. Subhanallah. Kemudian wafat. Salat, ingat kematian, kita akan berjumpa dengannya. Liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Perhatikan Al-Baqarah 46. Al-khasi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang berkeyakinan berjumpa dengan Allah, sebagaimana ia wafat, benar-benar akan berjumpa dengan Allah. Semua kita akan wafat, semua kita akan mati, karena kita fana. Tidak lama lagi kita mengalami sakaratul maut. Disinilah indahnya orang beriman dalam salatnya. Akhirat, kebangkitan, alam barzah, ai kubur, sakaratul maut, kematian, tidak ada batas dengan dirinya. Itu yang membuat dia sungguh-sungguh beribadah, khusyuk sekali salatnya. Inilah salatku yang terakhir. Seakan-akan terakhir, aku akan wafat berjumpa denganmu. Berdiri masa muda, ruku setengah baya, sujud uzur, duduk bernikmat-nikmat, salam husnul khatimah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau besok kau akan mati, atau seusai ibadahmu kau akan mati. Subhanallah. Ingatan kita akan kematian itu membuat kita sangat khusyuk dalam salat. Apalagi mati pintu berjumpa dengannya, menambah khusyuk. Kita ingin membawa yang terbaik untuk Rabb kita. Karena itu kita menegakkan salat sebaik-baiknya. Karena ini akan kita bawa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Kemudian paham. Sulit sekali khusyuk salat kalau tidak paham. Kuncinya adalah paham. Paham bacaannya, paham maknanya. Paham hakikat salat, rahasia-rahasia salat, tujuan salat. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabuk sehingga kau benar-benar paham bacaan salatmu, mengerti lafaz salatmu. Bahkan ta'lam di sini berilmu, bukan hanya paham, bukan hanya mengetahui, berilmu tentang salatmu. Ya kayak orang mabuk, gimana sih kalau nggak paham? Orang mabuk itu berkata berbuat, tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Namanya juga mabok. Banyak orang Islam ini salatnya salat mabok. Dia bertakbir, dia ruku, dia sujud, dia salam, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah, dia baca tahiyat. Tapi karena dia tidak paham, ya tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Selesai itu ya selesai. Mungkin dia paling keras selesai salat mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Beban salat sudah selesai bagi dirinya. Bayangkan, dia tertekan mau salat, dia tidak memahami salat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Taat totalitas pada hukum Allah. Dan inilah buah dari salat yang khusyuk, taat kepada Allah. Tidak bisa tidak. Sebab kalau kita berdusta pagi hari, siang kita tidak akan khusyuk salat kita. Al-kadhib lam yakun khasi'an. Orang yang berdosa tidak akan khusyuk dalam salat. Apalagi berbuat maksiat, berbuat zalim, berzina, mabok, berjudi, durhaka, menyakiti istri, suami, anak-anak, orang tua, menyakiti kawan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau dilakukan dengan baik, dengan benar, pemahaman, penghayatan, kemampuan salat sangat dahsyat, mencegah diri penegaknya, pelakunya dari perbuatan keji, merusak dirinya, mungkar, merusak orang lain, membahayakan orang lain. Subhanallah. Selama ini kita akan mengartikan khusyuk itu hanya sebatas salat, dari takbir sampai salam, sebatas hamparan sajadah, musola, masjid, surau. Bukan. Tapi terus-menerus kita jaga kekuatan salat itu di luar batas sajadah. Pembuktian hikmah salat. Pembuktian ikrar kita dalam salat. Pembuktian ucapan kita dalam salat. Ada bukti. Kemudian zuhud. Salat membuat orang itu zuhud, dan zuhud ini yang mendorong kita khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tidak bermanfaat, yang sia-sia kita tinggalkan. Maaf, terlalu banyak yang makruh kita lakoni. Nongkrong depan televisi, ngobrol ngawur ngidul, bercanda keterlaluan, tertawa terbahak-bahak, melihat aurat, menatapnya, bahkan membaca bacaan yang tidak perlu. Ini sulit sekali membuat kita khusyuk dalam salat. Dan zuhud jangan diartikan orang itu harus kere, miskin, meninggalkan dunia untuk dalih akhirat. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Zuhud, az-zakit laisa la yamliku dunya walakin la yamliku dunya. Yang disebut zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia. Justru dia memiliki dunia, hanya dia tidak dimiliki oleh dunia. Dan itu bisa membuat dia khusyuk dalam salat. Tidak terprovokasi oleh syaitan dan kegenitan dunia ini. Jika kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, Allah maha besar, maha kecil manusia, terjadi proses memperkecil diri. Kayak kita meninggalkan bumi, makin lama makin kecil, bahkan nggak ada bumi ini. Yang ada hanya keagungan, kebesaran Allah. Dan ini buah dari zuhud. Kemudian amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Amanah ini mendorong kehusuan dalam salat kita. Orang yang ingkar janji, orang yang khianat, orang yang banyak dusta, bagaimana mungkin bisa khusyuk salat? Lagi pula dampak dari kehusuan salat, orang itu akan amanah, jujur, tepat janji, tidak khianat. Aneh, orang sholat tapi kok ingkar, khianat dengan sumpahnya sendiri. Mestinya negeri ini nggak ada koruptornya, tidak ada sogok menyogok. Kenapa? Mayoritas pejabat kita kan orang Muslim, orang Islam. Mereka sholat. Kalau mereka khusus sholatnya, mereka pahami rahasianya, hakikat sholat, mereka akan jadi orang-orang yang amanah. Mereka sholat tapi belum paham sholat. Bahwa sholat itu akan melahirkan pribadi-pribadi amanah. Karena kita berjanji, bukan berjanji kepada siapa saja, tapi berjanji kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apapun yang kau perintahkan, siap aku taat, siap melaksanakan,
siap patuh, siap tunduk, totalitas. Mestinya wanita pun begitu memahami, siap diperintahkan berjilbab, siap berjilbab, tidak tawar-menawar lagi. Sami'na wa ata'na. Tidak mungkin joget memamerkan aurat, keterlaluan. Karena apa? Dia berjanji di hadapan Allah. Nah, karena kita tidak pahami, sehingga tidak melahirkan sifat amanah ini. Nah, orang yang terlalu banyak joget, banyak memamerkan aurat, tidak akan khusyuk salatnya. Karena buktinya sudah ada kemaksiatan yang dilakukan menunjukkan ketidakhusyuannya dalam sholat. Jadi semakin jelas bahwa khusyuk itu jangan hanya diartikan saat sholat, saat sebatas hamparan sajadah. Totalitas taat kepada Allah. Kemudian safwah, suci. Karena Allah Maha Suci dan Allah mencintai hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Maha Suci dengan kesungguhan niat, suci niat. Suci cara mencari rezeki, suci membelanjakannya, suci zat yang dimakan, mensucikan diri, melaksanakan hak-hak Allah, zakat, semua dilakoni untuk mencapai kesucian itu. Dan Allah menyukai hambanya yang selalu ingin suci dan terus berusaha berikhtiar maksimal untuk meraih kesucian itu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itu, kalau kita belum khusyuk salat selama ini, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan maksiat, kezaliman yang kita lakukan itu benar-benar menghalangi hubungan kita kepada Allah. Dengan bertaubat, yukaffir ankum sayiatikum, insyaallah Allah tutupi aib kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sucikan hati kita sehingga mudah menerima Maha Suci. Maha Suci senang sekali kepada kita. Kesenangan Allah, kecintaan Allah kepada kita diberikan kehusuan kita beribadah kepadanya. Perhebat istighfar. Tidak heran para aulia Allah sebelum salat itu memperhebat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Aku ini zalim, hamba ini zalim. Ada pengkondisian. Sebelum salat itu pembersihan diri. Kita harus suci badan, pakaian, tempat, bahkan rohani, batin kita harus suci, hati harus suci. Kemudian kiat-kiat khusyuk berikutnya, halal. Halal yang dimakan, zatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah ditunaikan. Maaf, di tangan kanan ini air yang bersih, jernih yang dapat kita minum. Di tangan kiri, maaf ini gak nyaman nyebutnya air comberan. Tentu kita mau minum air yang bersih ini. Maukah minum air yang bersih, yang jernih ini? Arifin ambil setetes saja air yang kotor ini, setetes saja. Mau enggak? Tentu kita merasa jijik. Padahal cuma setetes. Sekarang mau enggak diminum? Bekas sendoknya lalu Arifin aduk ke air yang jernih, mau minum? Atau bekas sendoknya dicuci, lalu diaduk ke air yang bersih ini, masih ada perasaan jijik kan? Begitulah pribadi orang-orang yang beriman. Jangankan banyak, sedikit setetes didekatkan pun sudah sulit ia merasakan untuk bisa meminum itu, untuk bisa nikmat rohaninya. Gelisah dia, meronta dengan hal-hal yang maksiat. Subhanallah. Tidak bisa tidak, harus bersih. Apalagi kita menghadap Maha Bersih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan yang baik-baik, yang halal-halal dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang halal, thayyib, berkah. Ternyata subhanallah, korelasi positif. Makan yang dimakan itu halal, jadi darah, jadi daging yang halal,
mata halal, telinga halal, mudah mendekatkan diri pada Maha Halal. Bahkan itu menjadi syarat sahnya sholat, mustajabnya doa. Ada orang nangis-nangis, lalu sahabat komentar, ya Rasulullah, doanya itu mustajab, ibadahnya diterima. Lah, tidak, kejut. Ya Rasulullah, dia menangis, dia khusyuk. Tidak, akhbarani Jibril. Jibril memberitahuku, orang itu kebiasaannya berdusta dan ia mencari nafkah dengan mencuri. Maka pakaiannya dari hasil mencuri, makanya dari hasil berdusta. Bagaimana mungkin Allah menerima doa dan ibadahnya? Ikhwah fillah rahimahullah. Kemudian salat di awal waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang beriman sudah ditentukan waktu-waktu, waktu menghadap Allah. Azan bukan panggilan muazzin, tapi panggilan Allah hanya melalui suara muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya, ayo salat, yang dipanggil yang bersyahadah. Maka mereka yang benar-benar syahadahnya serta merta memenuhi panggilan Allah. Orang kalau sudah menemukan kenikmatan salat, subhanallah, menagih terus-menerus. Apalagi yang memanggil Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur hidup, kemudian mewafatkan kita. Ali bin Abi Thalib ketika asik bercengkerama istri tercinta, tiba-tiba mendengar kumandang azan, seakan tidak mengenal istrinya, lalu serta-merta terus menuju masjid. Pulang dari masjid, istrinya bertanya, "Hai Ali, mengapa kau meninggalkan aku? Seakan kau tidak mengenal aku." Ali bin Abi Thalib berkata pada istri tercinta Fatimah Zahra, "Al-arabti alaman atawajjah." Tahukah engkau, hai istriku, kepada siapa aku menghadap? Subhanallah. Umar bin Khattab ketika asik di kebunnya, ketika beliau keluar dari kebunnya melihat sahabat pulang dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Hai Umar, tidak kau mendengar azan? Umar bin Khattab serta-merta menangis seraya berkata, mulai saat ini aku wakafkan kebun ini. Subhanallah. Jadi sahabat aulia Allah itu, orang-orang sholat itu menghukum dirinya kalau sampai terlambat sholat, mengikop dirinya karena salah, melakukan kesalahan walau tidak sengaja, apalagi kalau sengaja, terhadap hukum-hukum Allah. Begitu kuat mereka menjaga ibadah, menjaga ketaatan, menjaga hukum. Sholat di awal waktu, dan itu jihad. Jihad apa yang utama ya Rasulullah? As-sholat di waktiha, sholat di awal waktu. Ternyata sholat di awal waktu itu nggak mudah, benar-benar jihad, kemauan yang kuat. Tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i baru diperkenankan kita. Misal sakit perut, lagi memasak tanggung misalnya, atau urusan jaga perusahaan yang kita tidak bisa kecuali kita harus menjaganya. Hanya mau tidak mau kita harus menjaga mesin itu bergantian, sholat kita hanya tertunda, sholat kita tidak di awal waktu, tidak ada masalah. Itu alasan syar'i. Subhanallah. Diceritakan dalam satu riwayat, 3 penghuni surga yang memukau para malaikat. Yang pertama berwajah bintang kejora. Malaikat bertanya, apa amalan kalian di dunia sehingga wajah kalian seperti bintang kejora? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami segera berwudu, lalu kami ke masjid. Lalu yang kedua berwajah bulan purnama, lebih memukau dari yang pertama. Malaikat bertanya, apa gerangan amalan kalian dunia sehingga wajah kalian seperti bulan purnama? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah berwudu, lalu kami segera ke masjid. Yang terakhir lebih memukau, bahkan sangat memukau para malaikat. Ghibtah, misbahul jannah. Malaikat cemburu, kagum, bukan iri hati,
Kalau hasad itu iri lalu ingin menjatuhkan orang yang lebih dari dirinya. Kalau ghibtah melihat orang lebih dia dekat, dia kagum, lalu dia belajar. Malaikat ghibtah kepada hamba Allah seperti matahari wajahnya, bahkan menjadi misbahul jannah, lenteraknya surga. Surga terang benderang karena penghuni yang terakhir ini. Lalu malaikat bertanya, apa gerangan amalan di dunia sehingga wajahmu amat sangat rupawan laksana matahari? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah duduk di masjid menanti-nanti panggilan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian sabar. Sabar, wasta'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak pernah dapat dipisahkan. Orang yang salatnya khusyuk itu melahirkan pribadi yang sabar. Orang yang sabar itu akan khusyuk dalam salatnya. Tumaknina, tenang, senang, damai, bahagia. Dari takbir, ruku, sujud, salam, sampai bacaan dari takbir iftitah al-fatihah surah, kemudian takbir untuk ruku, seterusnya sampai salam, tumaknina, tenang, senang, damai. Dia nikmati, dia rasakan makna bacaan, makna geraknya. Itu maknina, itu sebenarnya buah dari kehusuan, buah dari pemahaman, buah dari keyakinan kita menghadapnya, buah dari keikhlasan, buah dari ketaatan kita. Orang taat itu kan bawaannya senang, tak gelisah. Begitulah kalau meninggal dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, bahagia sekali. Kan dia taat. Maka orang yang sholatnya sabar menegakkannya 5 waktu, sehari 5 waktu loh. Itu harus sabar. Kemudian sabar menegakkannya tumakninah dari takbir sampai salam. Sabar mengajarkan kepada anak-anak kita, membangunkan mereka dan terus membangunkan mereka. Kita bangunkan sholat subuh, belum bangun kita sholat subuh, belum bangun juga setelah sholat subuh kita bangunkan sampai waktu terakhir sholat subuh. Kalau belum juga besok bangunkan lagi sampai kapan? Sampai kita wafat. Boleh jadi mungkin setelah kita wafat baru anak kita sholat. Cuman Pak Arifin, anak saya kan sudah besar, sudah berkeluarga, tetap kewajiban kita untuk mengingatkan sholat. Dan itulah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau. Ummati an-nisa as-salat umatku, salat. Penting dan sangat penting salat, membentuk kepribadian sabar. Dan sabar, puncak dari sabar adalah ikhtiar, puncak dari salat adalah doa. Doa yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Subhanallah. Salat yang sempurna, doa yang sempurna adalah salat, ikhtiar yang sempurna adalah sabar. Kemudian selalu mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan terus menggoda kita. Sebelum azan, goda kita supaya tidak sholat. Dan memang sering terjadi pada diri kita. Tadinya biasa-biasa saja. Begitu waktu sholat masuk, ada kesibukan kita. Begitu azan, syaitan lari. Dalam hadis masuk ke sungai-sungai, bersembunyi syaitan. Selesai azan, syaitan menggoda kita supaya mengeluh sholat. Begitu kita sholat,
dikacaukan lagi olehnya sampai lupa berapa rakaat, lupa bacaan salat kita, bahkan ingat barang yang hilang. Betapa kacaunya salat kita. Karena itu kita mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah hal antum mumtahun. Syaitan berusaha menghalangi engkau dari zikir dan mengacaukan salatmu, lalu sanggupkah menahan ujian, godaan syaitan itu? Karena itu, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari godaan syaitan yang terkutuk dan kehadirannya dalam salat kami, dalam zikir kami, dalam ibadah kami, dalam hidup kami. Karena itu kita selalu membiasakan sebelum salat baca isti'adzah. Sebelum baca basmalah, setelah membaca iftitah pun kita membaca isti'adzah. Sebelum baca surah, baca isti'adzah. Lalu rakaat berikutnya demikian seterusnya. Isti'adzah. Selalu kita berdoa, memohon kepada Allah perlindungan Allah dari godaan syaitan. Kemudian rasa memiliki sangat amat butuh dengan salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Perhatikan kata. Kenapa salat milik kita? Karena salat ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Awal yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Belum tanya zakat kita, haji kita, saum kita, salat kita lagi belum ditanya. Yang kita bawa menghadap Allah adalah salat, yang benteng tameng dari neraka jahanam salat. Kalau salat kita baik, insya Allah ibadah kita lainnya pun akan baik. Kalau ibadah baik, hidup ini baik. Kalau hidup baik, mati pun baik. Tapi kalau orang jahat, kasar, senang melakukan maksiat, berbuat zalim, itu karena sholatnya belum baik. Sholat tapi belum baik. Subhanallah. Jadi jelaslah bahwa sholat yang khusyuk akan membawa kebenaran, membawa perubahan, membawa kebahagiaan. Ringkasnya, khusyuk dalam sholat adalah tawajjuhan ilallah bitafahumi qira'at sholat wa ma'naha, ikmal syurut wal arkan wa iqamatan syariatillah ay al-akhlaqil karimah. Salat adalah menghadap Allah dengan pemahaman bacaan dan maknanya, disertai penyempurnaan syarat rukun salat, lalu menegakkan syariat Allah ay akhlak yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.